Selamat datang di kelas seri kuliah Kriptografi 2. Hari ini kita akan membahas mengenai asymmetric key kriptografi NRSA. Ini outline yang akan kita bahas hari ini, yaitu pertama kita pengenalan, setelah itu baru kita akan membahas mengenai RSA Crypto System. Kita akan membahas mengenai introduction, apa itu asymmetric key kriptografi, dan hal-hal yang berkaitan. Asymmetric key, seperti namanya ditunjukkan bahwa kuncinya asimetrik, yaitu kuncinya tidak sama antara yang digunakan di sisi pengirim. Dalam hal ini pengirimnya adalah Alice, kemudian di sisi penerima adalah Bob. Kalau kita lihat di sini, kunci yang digunakan pada saat enkripsi untuk pengiriman data name. Nah, nama ini khusus untuk yang the Greek name atau true name itu hanya diperuntukkan oleh orang-orang terdekat. Jadi nggak sembarangan bisa memanggil nama true name. Sementara kalau yang nama little name atau nama good name itu memang tersedia untuk umum. Sehingga ribuan tahun yang lalu sudah dikenal istilah pola penggunaan pasangan dua nama ini. Meskipun sebenarnya nggak langsung berkorelasi dengan penggunaan asymmetric key, tapi setidaknya kita mengenal ternyata orang Mesir menggunakan dua pasangan nama, yang satu tersedia untuk publik dan yang satu hanya untuk beberapa orang terdekat. Kenapa sih kita memerlukan asymmetric key? Karena ternyata asymmetric ini diperlukan untuk mengadres dua isu utama yang dihadapi mulai dari kriptografi klasik sampai kriptografi modern. Dimulai dari zaman Caesar, kemudian waktu Perang Dunia Pertama, play very cheaper. Setelah itu waktu Perang Dunia Kedua, Jerman menggunakan Enigma. Kemudian zaman DES, AES, dan seterusnya. Nah, ada masalah pada pendistribusian kunci, di mana untuk mendistribusikan kunci pada symmetric key itu diperlukan kunci yang cukup banyak, karena masing-masing orang memerlukan kunci yang berbeda-beda. Nah, kalau kuncinya sama bisa cepat ketahuan. Selain itu, masalah yang juga perlu diadres adalah masalah digital signature. Bagaimana bisa kita memverifikasi sebuah mesin, sebuah message bahwa itu datangnya dari pengirim yang mengklaim bahwa itu memang datang dari dia. Pertama kali asymmetric key untuk menjawab masalah key distribution itu ditemukan oleh D.V. Hellman, yaitu pada tahun 1976 mereka mempropos distribusi kunci menggunakan asymmetric key. Pada dasarnya, meskipun perkembangan asymmetric key belakangan dibanding symmetric key, bukan berarti bahwa asymmetric ini menggantikan posisi symmetric key. Karena pada kenyataannya, itu meskipun symmetric key kriptografi berbasis sharing secrecy, ada kelemahan di masalah distribusi kunci, dan asymmetric key kriptografi berbasis personal secrecy, jadi ada private key yang disimpan dan ada public key yang diberikan ke publik. Tapi pada kenyataannya sampai hari ini symmetric key jauh lebih cepat dibanding asymmetric key. Sehingga untuk tujuan enkripsi file maupun main encryption yang lain, termasuk di SSL untuk HTTP, kita tetap menggunakan symmetric key. Namun karena kelemahan symmetric key di masalah distribusi kunci, maka untuk urusan key distribution, meskipun dia lebih lambat, kita gunakan asymmetric key. Dan juga untuk urusan authentication,
digunakan asymmetric key. Kenapa kalau kuncinya kita menggunakan symmetric key, masalah distribusinya bermasalah? Salah satu masalahnya kita bisa gambarkan di sini. Jadi kalau misalnya kita punya dua orang yang sedang berkomunikasi membutuhkan sistem yang secure. Ketika dua orang ini membutuhkan sistem yang secure, maka jumlah kunci yang diperlukan untuk symmetric key jumlahnya adalah 1. Namun ketika ada satu orang lagi, maka kita membutuhkan 2 kunci lagi. Sehingga jumlah kunci total dalam sistem kita memerlukan 2. Kalau ada orang ketiga, maka kita perlu tambahan 3 lagi. Tambah 3. Sehingga kalau ada N orang, maka kita memerlukan N kunci sesuai orangnya. N-1. N-1. Dengan demikian, jumlah kuncinya kita bisa penjumlahan dengan bilangan yang sudah kita kenal sejak zaman SMA ya. Jadi 1 ditambah N-1 berarti jumlahnya N. Jumlahnya sebanyak N bilangan, berarti dikali N dibagi 2. Sehingga kalau ada 1 miliar orang dalam sistem kriptografi symmetric key, berarti setidaknya pada saat itu butuh kunci yang perlu disimpan sebanyak 1 miliar bagi 2. Nah, itu di masalah storage bermasalah, kemudian masalah distribusinya juga akan bermasalah. Sebaliknya, pada asymmetric key, ketika kita berkomunikasi dengan dua orang, kunci yang diperlukan adalah masing-masing punya kunci public dan punya kunci private. Public, private. Sehingga kalau untuk 2 orang, butuhnya adalah 2 kali 2. Kalau ada orang ketiga, kuncinya hanya nambah public, private. Jadi nambah 2 kali 3. Atau 3 kali 2. Karena 3 kali 2. Kalau 4, berarti 4 kali 2. Kalau N, berarti N kali 2. Sehingga kalau ada 1 miliar orang yang berkomunikasi dengan sistem asymmetric key, hanya perlu 2 miliar kunci. Itu jauh di masalah storage dan masalah distribusinya akan jauh lebih sederhana. Nah, secara umum, ide dari asymmetric key itu adalah, bisa kita lihat di sini, bahwa ketika kita berkomunikasi menggunakan asymmetric key, Alice sebagai seorang pengirim, ya plain text akan di-encrypt menjadi ciphertext menggunakan kunci public yang tersedia di public. Jadi Alice tinggal mengambil kunci dari public, biasanya disimpan di sistem CA atau di server. Kemudian ciphertext ini dikirim ke penerima, dalam hal ini Bob. Ciphertext di-decrypt menggunakan kunci yang memang disimpan oleh Bob sendiri lewat mekanisme key generation yang mungkin, tapi kuncinya dikasih ke Bob. Kemudian dia akan bisa mendecrypt plain text. Asymmetric key itu kita bisa klasifikasikan penggunaannya menjadi 3 kategori penggunaan utama. Yang pertama untuk proses yang tadi sudah dijelaskan, yaitu untuk proses enkripsi dan dekripsi. Kemudian yang kedua untuk proses digital